Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma, amin. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Ada yang tahu apa saja agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam? Oke, kalau tidak tahu, perhatikan videonya baik-baik ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang masih ingat pembelajaran pertemuan sebelumnya? Kira-kira pembelajaran pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa ya? Iya, kita membahas mengenai jenis mata pencarian masyarakat Arab. Yang pertama ada perdagangan, kemudian pertanian, peternakan, industri, dan juga transportasi. Nah, kemarin kita juga sudah membahas mengenai tata cara berdagang masyarakat Arab. Dan kita kemarin juga sudah mempelajari pengelompokan perjalanan-perjalanan masyarakat Arab. Nah, itu tadi pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Untuk membahas sekilas ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai agama masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak? Apa sih agama masyarakat Arab sebelum Islam? Ataukah Kristen? Ataukah Katolik? Atau Hindu? Atau Buddha? Nah, jadi kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kepercayaan dinamisme. Apa itu kepercayaan dinamisme? Kepercayaan dinamisme adalah suatu kepercayaan yang meyakini dan menyembah benda-benda baik, benda mati maupun benda hidup. Nah, seperti mereka menyembah pada patung atau berhala seperti gambar yang di bawah. Selanjutnya ada kepercayaan animisme, yaitu suatu keyakinan atau kepercayaan yang menyembah roh-roh nenek moyang yang mendiami suatu benda. Contohnya di pohon beringin. Dulu diyakini sebagai pohon yang keramat atau pohon yang mempunyai kesaktian. Nah, jadi masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam sangat beragam dalam memeluk agamanya. Karena itu, sebelum datangnya Islam, mereka menganut 2 kepercayaan, yaitu bersumber dari agama Samawi atau Tauhid dan kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi mereka sebelum datangnya Islam, mereka menganut agama atau kepercayaan animisme dan dinamisme, yaitu menyembah selain Allah. Tapi sekarang tidak boleh ya. Karena kita sudah ada di zaman yang sudah maju, kita sudah kedatangan Islam, maka kita hanya boleh menyembah kepada Allah. Kita harus beribadah kepada Allah dengan apa? Dengan sholat, mengaji, dan lain-lain. Pada awalnya, saat Islam belum ada, masyarakat Mekah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Nabi Ismail alaihi salam.
Kemudian setelah Nabi Ismail alaihi salam wafat, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah. Nah, proses perpindahan kepercayaan itu berasal dari Amir bin Lubai, seorang pembesar suku Khuza'ah. Pada saat dia melakukan perjalanan ke Syam atau Syria, dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan cara menyembah berhala. Kemudian dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktekannya di Mekah. Lalu dia membawa berhala yang diberi nama Hubal. Nah, berhala Hubal diletakkan di Ka'bah dan menjadi pimpinan dari berhala lainnya seperti berhala Lata, Uzza, dan berhala Manat. Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam wafat, masyarakat Arab melakukan banyak penyimpangan, di antara lain penyembahan berhala. Penyembahan berhala dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, berjalan mengelilingi berhala yang disembah. Yang kedua, mempersembahkan hewan kurban di hadapan berhala. Yang ketiga, penyembahan dan memberi sesajen. Dan yang terakhir, pemberian sesajen pada tempat-tempat keramat. Nah, seperti itu merupakan contoh yang tidak boleh ditiru ya anak-anak. Untuk sekarang kita hanya boleh menyembah kepada Allah. Selain itu, tidak boleh menyembah kepada siapapun atau kepada apapun itu. Nah, berhala ketika ada seekor lalat yang hinggap di hidungnya, berhala tersebut tidak bisa mengusir lalat tersebut. Lalu bagaimana caranya berhala untuk mengabulkan permintaan dari para pengikutnya? Kan tidak mungkin, jadi tidak boleh ya disembah. Ada beberapa faktor penyimpangan masyarakat Mekah. Antara lain yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Jadi, masyarakat Mekah berpikir kalau Tuhan itu harus selalu bersama mereka, harus selalu ada di saat mereka membutuhkan. Yang kedua, kecenderungan yang kuat dan mengagungkan leluhur yang telah berjasa terutama kepada Qabilah nenek moyang mereka. Dan faktor yang terakhir yaitu rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana, yang mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Jadi anak-anak, karena kita sudah berada di zaman Islam sudah maju, maka kita tidak boleh menyembah selain Allah. Kita tidak boleh percaya adanya kekuatan selain kekuatannya dan kekuasaannya Allah. Bisa diterima semuanya? Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Ustazah ucapkan terima kasih. Ustazah akhiri dengan membaca doa bersama-sama. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih untuk anak-anak semuanya yang telah memperhatikan video ini sampai akhir. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa ibadah dan semangat belajarnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.